Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh, jadi salah satu view terbaik ya di villa saya sekarang ini dalam rangka ngungsi PPKM adalah halaman belakangnya ya. Lihat tuh. Ini hijau banget, cuma ini memang saya buat videonya dalam bentuk monokrom ya, hitam putih. Jadi mungkin nggak terlalu kelihatan bahwa belakang ini hijau banget ya, sangat asri. Oh iya, saya tuh baru bangun tidur nih, kaget tiba-tiba ditelepon sama staf dari Kemenpora ya, di bagian hukum Kemenpora. Jadi terakhir kali stafnya Pak Menteri itu menghubungi saya itu perihal badminton sebetulnya ya, perihal bulu tangkis, konsultasi terkait pendapat saya waktu itu tentang rencana pengaduan ke BWF ya. Sedangkan untuk kasus sepak bola atau masalah sepak bola itu memang tentang naturalisasi, hal yang akan kita obrolin sekarang ya. Naturalisasinya juga udah lama sih, zamannya Fabiano. Kalau yang Ezra Walian itu nggak ada. Jadi perbedaan antara Fabiano sama Ezra Walian itu apa? Kalau untuk Fabiano kendalanya itu ada di hukum di proses di negara ya, proses di negara gitu. Sedangkan kalau untuk Ezra Walian itu hukum negaranya itu sudah clear, tetapi aturan FIFA-nya yang belum clear, yang belum jelas ya. Jadi kalau misalkan seorang pemain sepak bola dinaturalisasi dan harus atau ingin dimainkan di pertandingan internasional, itu dia harus melewati dua sistem hukum ya. Yang pertama adalah sistem hukum nasional negara yang bersangkutan. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah, setelah itu dia juga harus di-approve ya oleh FIFA, baru dia bisa dimainkan. Kalau yang Fabiano ini jangankan lewat aturan FIFA-nya gitu ya. Karena Fabiano ini kan memang nggak dimainkan buat timnas ya. Dia itu memanfaatkan bahwa dia memang pingin naturalisasi aja. Nanti saya jelaskan celah yang dipakai oleh Fabiano apa ya. Jadi Fabiano itu justru kendalanya itu adalah prosedur di hukum negaranya ya. Dia itu berlarut-larut sampai nggak diambil sumpah untuk jadi WNI. Nah tadi saya udah bilang teman-teman, ada yang namanya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 ya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Jadi secara konvensional atau cara biasa ya, kalau ada warga negara asing pingin jadi warga negara Indonesia, itu memang agak ribet prosesnya. Dia itu harus syarat-syaratnya ya. Jadi ada penyebabnya adalah perkawinan, kalau enggak dia memang harus tinggal di Indonesia ya, di wilayah negara Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, hal-hal seperti itu harus ditempuh. Tapi hal-hal yang ribet itu dikecualikan melalui pasal 20 ya. Di pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan ada yang namanya kewarganegaraan atau naturalisasi istimewa ya. Jadi pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan itu memuat tentang yang namanya naturalisasi istimewa. Jadi seorang WNA bisa diberi kewarganegaraan WNI ketika dia dianggap berjasa untuk negara. Nah, pasal 20 inilah yang sering digunakan oleh para atlet, khususnya para pesepak bola ya. Jadi Pak Menteri, Pak Menpora, kalau kita lihat di pemberitaan mengatakan bahwa naturalisasi pesepak bola yang ingin jadi WNI akan diperketat ya. Diperketat, nggak sembarangan, lebih selektif. Karena alasannya mungkin setelah melihat kiprah mereka para pesepak bola ya. Jadi ada 20 lebih tuh pesepak bola yang dinaturalisasi, tapi mungkin dampaknya nggak signifikan gitu, nggak signifikan dampaknya ya. Dan sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Menpora itu betul, bahwa seseorang kalau pingin dinaturalisasi itu jangan gampangan gitu ya, jangan sembarangan, jangan gampangan. Ya ini maaf, contohnya banyak sekali pemain-pemain ya yang sebetulnya nggak dipakai sama timnas, tapi kok bisa-bisanya menggunakan pasal 20 untuk naturalisasi atau untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Tadi kan saya sudah bilang bahwa di pasal 20 ini ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu yang paling utama adalah berjasa untuk negara. Jadi ini digunakan atau diperuntukkan kepada
orang-orang yang berjasa, ya, berjasa kepada negara atau berguna atau berkontribusi buat negara gitu. Lah kalau pemain yang nggak masuk timnas gimana gitu ya? Walaupun mungkin ada ada argumen, oh ini sudah lama di Indonesia, menginspirasi apa, itu nggak bisa gitu ya. Itu definisinya terlalu luas. Jadi yang namanya selektif ya, yang namanya selektif itu memang batasannya harus dipersempit. Dan batasannya yang paling rasional itu adalah bahwa pemain yang bersangkutan memang dibutuhkan oleh tim nasional. Artinya apa? Artinya dia harus dipanggil sama tim nasional gitu ya. Nah, kayak yang Ezra kemarin udah benar gitu sebetulnya. Lalu kembali ke kekecewaan Pak Menteri ya. Saya tuh Pak Menteri itu, saya baca berita tadi ya, ada pemain yang menolak panggilan timnas ya. Nanti sebetulnya dibedakan tuh. Ada yang namanya pemain keturunan, naturalisasi dan lain sebagainya ya. Karena ada pemain-pemain asing itu yang dia punya darah ya dari leluhurnya, orang tua atau kakeknya dia punya darah Indonesia. Itu nanti ada ketentuan lain yang membuat dia memilih gitu ya. Ada juga yang betul-betul WNA, dia nggak punya darah Indonesia, tapi dia ingin menjadi WNI gitu ya. Nah, setelah Ezra ini yang ramai itu mungkin siapa? Sandy Walsh ya. Dia tuh main buat lupa apa Belgia, saya nggak terlalu merhatiin ya. Itu juga lagi rame. Cuma kalau misalkan boleh saya menyarankan ya, saya setuju sama Pak Menteri tuh. Jadi jangan sembarangan ya, jangan sembarangan. Tadi saya sudah mengatakan ada 20 lebih pesepak bola yang dinaturalisasi. Dan ternyata di antara yang 20 itu nggak ada kontribusinya menurut saya ya untuk negara gitu. Yang pertama adalah ternyata pemain-pemain ini nggak dipanggil sama timnas gitu. Lah artinya apa? Artinya ketentuan di pasal 20 ya nggak terpenuhi gitu ya. Karena kan pasal 20 itu kan ada hal yang paling penting, yaitu berguna untuk negara. Nah ini nggak dipanggil timnas. Lalu di mana berguna buat negaranya? Nah setelah itu ada juga yang dinamakan para pemain-pemain ini yang nggak jangka panjang gitu loh. Jadi mereka tuh dipanggil sama timnas, tapi nggak jangka panjang. Mereka tuh hanya terlibat di turnamen-turnamen jangka pendek, ya. Lihat, coba saya ini jadi pemain-pemain ini saking nggak terkenalnya atau saking betapa nggak diingatnya, saya sampai lupa gitu ya. Jadi banyak banget pemain-pemain yang cuma ikutan turnamen jangka pendek tuh 2 bulan 3 bulan ya, dia udah WNI, tahu-tahu menghilang aja ya, menghilang nggak tahu kemana. Bahkan parahnya di antara pemain-pemain ini banyak yang saya dengar kabarnya malah stay di negaranya masing-masing ya sebelum jadi WNI, terutama Belanda. Makanya saya jadi aneh, apakah mereka ini sebetulnya melepas beneran nggak paspor lamanya ya? Mereka tuh melepas beneran nggak kewarganegaraan sebelumnya? Karena Indonesia itu menganut sistem kewarganegaraan tunggal ya. Jadi Indonesia memang menganut satu orang itu harus satu kewarganegaraan. Artinya apa? Artinya kalau dia mau jadi WNI, dia itu harus melepas kewarganegaraan sebelumnya. Ini penting ya prinsip ini, karena memang ada beberapa negara yang memperbolehkan dui kewarganegaraan. Jadi selain kewarganegaraan mereka, negara mereka, ada juga negara yang memperbolehkan satu orang itu memiliki kewarganegaraan ganda gitu ya. Itu aja teman-teman, ini udah panas banget nih. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Pak Menteri ya, bahwa nanti naturalisasi itu harus diperketat, selektif ya. Jadi kalau nggak penting, kalau pemainnya nggak istimewa, nggak usah ya, nggak usah. Dan untuk Ezra saya setuju, dia istimewa, dipanggil sama timnas juga ya, Ezra, Mark Locke ya, yang ada di Persib sekarang. Tapi kalau berikutnya saya pikir harus dipikirkan lagi ya. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah lah ya. Karena dari kualitas juga kayaknya sama-sama aja gitu. Sekarang ada nggak pemain asing yang luar biasa banget ya, di atas rata-rata pemain Indonesia? Kayaknya nggak ada kan. Oke teman-teman, gitu aja ya. Oh ya, nanti malam Inggris main nih. Saya mendukung Inggris nih, lihat. Kelihatan nggak ya? Ini bendera Inggris. Cuma mungkin nggak kelihatan karena saya buat dalam versi monokrom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.